AC Milan siapkan tawaran 5 juta euro untuk pinjam Federico Chiesa. AC Milan dikabarkan tengah menyusun rencana untuk merekrut winger asal Italia Federico Chiesa dari Liverpool. Menurut laporan dari Milan Live, Rossoneri bersiap melayangkan tawaran sebesar 5 juta euro untuk meminjam Chiesa pada bursa transfer Januari mendatang. Chiesa yang sebelumnya bersinar bersama Juventus di Serie A sebelum hijrah ke Liga Inggris, dikabarkan terbuka untuk kembali ke Italia dan bekerja sama lagi dengan pelatih Massimiliano Allegri. Diketahui jika keduanya pernah saling bahu-membahu di Juventus dan hubungan profesional itu diyakini bisa menjadi daya tarik utama bagi Milan. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami naik turun performa sejak bergabung dengan Liverpool. Meskipun sempat menunjukkan kilasan kualitasnya di Premier League, Chiesa belum sepenuhnya mendapatkan tempat utama di skuad asuhan Arne Slot. Sementara itu, AC Milan melihat potensi besar dalam diri Chiesa untuk menambah kekuatan lini serang mereka, terutama dengan kebutuhan akan pemain sayap yang bisa membawa kreativitas dan kecepatan. Jika transfer ini terrealisasi, Chiesa akan menjadi tambahan penting dalam ambisi Milan untuk kembali bersaing di papan atas Serie A dan kembali ke pentas Eropa. Estupiñán tunjukkan kualitasnya di skuad AC Milan. Penampilan Pervis Estupiñán bersama AC Milan terus menunjukkan tren positif. Bek kiri asal Ekuador ini tampil konsisten sejauh musim ini berjalan, dengan penampilan terbaiknya datang saat melawan Udinese. Dalam pertandingan tersebut, Estupiñán dinilai tampil impresif, menunjukkan kepercayaan diri yang semakin tinggi baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Secara permainan, Estupiñán berhasil menyeimbangkan perannya dalam bertahan dan menyerang. Ia tampil solid di lini belakang, namun juga aktif membantu serangan lewat kecepatan dan ketepatan umpan di sisi sayap. Penampilannya membuatnya mulai mendapatkan tempat sebagai pilihan utama di sektor kiri pertahanan Rossoneri. Meski kontribusi gol dan asisnya belum menyamai Theo Hernandez, Estupiñán dianggap mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik dalam permainan tim. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia menunjukkan bahwa dirinya mampu menjaga struktur permainan sekaligus memberikan tekanan kepada lawan dari sisi sayap. Santiago Giménez alami penurunan performa meski terus mendapat kepercayaan. Penyerang AC Milan Santiago Giménez tengah menjadi sorotan tajam setelah tampil kurang meyakinkan dalam beberapa laga terakhir. Statistik mencatat Giménez menjadi pemain yang paling banyak gagal mengonversi peluang menjadi gol di musim ini. Catatan buruk ini bukan lagi soal minimnya suplai bola dari lini tengah atau rekan-rekan setimnya. Masalah justru terletak pada penyelesaian akhir sang striker sendiri yang tampaknya sedang mengalami penurunan performa. Meski terus mendapat kepercayaan sebagai ujung tombak, Giménez terlihat kesulitan menjaga ketajamannya di depan gawang. Beberapa peluang emas yang biasanya mampu ia manfaatkan kini justru terbuang sia-sia, membuat frustasi tidak hanya para penggemar tetapi juga pelatih Milan. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi tim pelatih untuk mengembalikan kepercayaan diri dan insting gol sang penyerang. Jika tidak segera diperbaiki, penurunan performa Giménez bisa berdampak pada hasil akhir tim dalam kompetisi di musim ini. Rendah hati di luar lapangan, Pulisic tunjukkan respek kepada Giménez. Christian Pulisic kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya bintang di atas lapangan, tetapi juga pribadi yang rendah hati di luar pertandingan. Momen menarik terjadi saat laga terakhir ketika Pulisic ditarik keluar oleh pelatih. Alih-alih hanya fokus pada dirinya sendiri, pemain asal Amerika Serikat itu justru menyempatkan diri meminta maaf kepada rekannya Santiago Giménez. Permintaan maaf itu dilontarkan karena Pulisic merasa gagal memberikan assist yang seharusnya bisa menjadi gol perdana bagi Giménez dalam pertandingan tersebut. Gestur kecil itu menunjukkan betapa besar respek yang dimiliki Pulisic terhadap rekan setimnya, serta tingginya standar dan rasa tanggung jawab yang ia emban di lapangan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Luka Biasin yang turut menyaksikan langsung momen tersebut dari dekat. Bukan cuma jago di lapangan, tapi juga rendah hati di luar lapangan, tulis Biasin dalam laporannya. Aksi ini mendapat banyak apresiasi dari para penggemar dan pengamat sepak bola yang menilai bahwa sikap seperti inilah yang membedakan pemain hebat dari sekedar pemain bagus. Pulisic tak hanya memikirkan performa pribadinya, tetapi juga pertumbuhan dan semangat tim secara keseluruhan.
Allegri bawa filosofi purba, pertahanan AC Milan kini 3 kali lebih kuat. Sejak kembali ke AC Milan, Massimiliano Allegri langsung menegaskan satu hal, tim ini harus lebih kuat dalam bertahan dan mengurangi jumlah kebobolan. Diketahui jika musim lalu, Milan telah kebobolan 43 gol dari 38 pertandingan Serie A, dan hasilnya mereka hanya finish di posisi ke-8 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Bagi Allegri, ini jadi perhatian serius karena ia menganut prinsip lama. Tim yang jadi juara Serie A biasanya punya pertahanan terbaik. Filosofi ini sudah terbukti bertahun-tahun di Liga Italia. Dalam 20 musim terakhir, hanya 2 tim yang bisa juara meski bukan pemilik pertahanan terbaik, yakni Inter Milan pada musim 2006-2007 dan Juventus musim 2019-2020. Di musim baru ini, yakni di musim 2025-2026, pertahanan Milan terlihat jauh lebih solid. Dalam 4 laga awal Serie A, mereka hanya kebobolan 2 gol. Bandingkan dengan musim lalu di periode yang sama, Milan sudah kebobolan 6 gol. Artinya pertahanan mereka sekarang 3 kali lebih baik. Selain itu, musim lalu Milan tidak pernah meraih 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Kini tren positif itu mulai terlihat. Dengan pertahanan yang makin rapat, Milan di bawah Allegri tampaknya berada di jalur yang tepat untuk bangkit dan kembali bersaing di papan atas Serie A. Costacurta soroti 3 pemain kunci Milan. Tanpa Leo mereka masih bisa bertahan. Legenda AC Milan Alessandro Costacurta memberikan analisis menarik soal performa Rossoneri musim ini. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, ia menyebut ada 3 pemain yang tampil menonjol dan menjadi penggerak utama tim, bahkan tanpa kehadiran Rafael Leao. Kehadiran Luka Modric dan Adrien Rabiot di lini tengah dinilai membawa keseimbangan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan Milan. Kedua pemain ini tampil dominan dalam mengatur tempo permainan dan menjaga struktur tim, terutama di saat Milan harus bermain tanpa salah satu bintang utamanya. Namun ada satu nama lagi yang justru membuat Costacurta cukup terkejut, yakni ada nama Alexis Saelemaekers. Menurut Costacurta, kontribusi Saelemaekers musim ini layak mendapat perhatian lebih. Meski tak selalu jadi sorotan utama, pemain asal Belgia itu menunjukkan mentalitas dan kepemimpinan yang kuat di lapangan. Komentar dari mantan bek legendaris ini seolah mempertegas bahwa Milan sedang membangun fondasi baru, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Leao. Dengan kontribusi besar dari Modric, Rabiot, dan Saelemaekers, Rossoneri punya alasan untuk optimis menghadapi persaingan Serie A di musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.